Tulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati, hanya aku yang persis merasa bunga cinta masih harap cemas, walau yang lain telah hadir, hatimu yang terpilih. Hatimu yang terpilih. Ayah, saya akan membawa Surya ke Jogja untuk menemui ayah. Bagus, bagus. Jadi kamu mau membawa dia ke Jogja? Iya ayah, dan sebentar lagi dia akan ingat semua dosa-dosanya kepada Kak Dara. Dia harus berlutut di makam anakku dan harus minta maaf. Nggak cuman itu ayah, tapi kita akan membuat dia menyesal seumur hidupnya. Tunggu kedatangan saya ayah. Iya, ya. Jaga baik-baik dirimu, ya. Apa perlunya Mas mengetahui keadaan Dini? Bukankah Mas sudah nggak peduli lagi sama Dini? Mas, nggak masuk kerja hari ini. Katanya lagi banyak kerjaan. Mas gak tega ninggalin Mama sendirian. Kan ada Tari. Iya, tapi kan kamu udah berapa hari ini gak kuliah. Kamu terus nemenin Mama. Sekarang giliran Mas Aryo untuk nemenin Mama. Kamu harus kuliah. Mas Aryo, Tari itu ke kampus juga cuma buat lihat hasil ujian kok. Itu juga bisa nanya temen. Biar Tari aja ya yang nemenin. Tari seneng kok. Tari, sampai kapanpun Mas gak akan pernah lupa sama kebaikan kamu. Dan Mas akan ngebayar semua jasa-jasa kamu sama Mas dan Mama. Mas, Tari melakukan semua ini dengan ikhlas. Jadi Mas nggak usah pikirkan masalah balas budi lah. Ya udah. Mas mau siap-siap dulu, kita berangkat sama-sama. Nanti sebelum ke kantor kita ke rumah sakit dulu. Ya.
Selamat siang. Ya. Pak Surya ada? Pak Surya kebetulan sedang keluar kantor. Keluar? Kemana Mbak? Setahu saya hari ini kan nggak ada meeting. Saya kurang tahu juga, karena Bapak nggak bilang atau titip pesan mau kemana. Ya sudah Mbak, permisi. Tori belum datang juga. Udahlah Ari, Tante nggak apa-apa kok ditinggal sendirian. Nanti juga Tari kan datang. Kamu terlambat lo ke kantor. Saya nggak tega ninggalin Tante sendiri. Nggak apa-apa deh Tante, biar saya tunggu Tari dulu. Ari, Tante kan bukan anak kecil lagi yang harus ditunggui terus. Ayo deh kamu pergi. Kamu kan pegawai baru. Jangan telat-telat dong sayang. Ya, oke deh Tante. Kalau begitu saya pergi dulu. Nanti habis pulang kerja saya kesini lagi. Iya, hati-hati di jalan ya, Ri. Iya Tante. Makasih. Ayo Tante. Iya. Bagaimana keadaannya? Sudah mulai mendingan. Mas tahu dari mana saya di sini? Dari Ira. Kami nggak butuh kehadiran Anda di sini. Aryo, Silakan keluar. Kehadiran Anda akan memperburuk keadaan mama saya. Papa datang untuk menjenguk mamamu dan menawarkan bantuan. Terima kasih atas kebaikan hati Anda. Tapi kami tak butuh bantuan apa-apa. Kami bisa mengatasinya dengan sendiri. Aryo, kamu nggak pantas bicara seperti itu sama Papa. Papa, seorang papa tidak akan mengusir istri dan anaknya keluar dari rumah. Sekarang silakan keluar. Sebelum saya panggilkan petugas. Aryo! Kalau gitu saya yang keluar. Mas! Baik. Kalau memang itu keinginannya, dan dia tidak menganggap saya sebagai papanya lagi, terserah. Mas, tunggu. Mas, tunggu. Mas ingin sendirian dulu. Tari cuma ingin memastikan kalau Mas nggak apa-apa. Mas Aryo, nggak ada manusia yang bisa luput dari kesalahan. Dan orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang tidak bahagia. Apalagi dia papa kamu, Mas. Papa kandung kamu. Nggak bisa, Tara. Mas tidak akan pernah memaafkannya atau memanggil lagi dia papa. Ngerti kamu?
terpilih. Misi, Pak. Silakan masuk, Pak. Pak Yan. Pak Surya. Saya tahu ini sangat mendadak, tapi Bapak punya waktu? Silakan Pak, silakan. Terima kasih. Silakan Pak. Iya, iya. Mantan istri saya sedang sakit, Pak. Jadi apa ada cara untuk mempercepat proses perceraian saya, supaya saya bisa memberikan sebagian harta saya untuk dipergunakan biaya rumah sakit. Kalau Bapak berniat untuk membantu, kenapa harus menunggu uang pembagian warisan, Pak? Mereka tidak mau menerima uang saya, Pak. Anak saya telah mengusir saya, Pak. Bahkan dia tidak mengizinkan saya untuk membesuk mantan istri saya. Ya, tetapi itulah risiko yang sulit dihindari dalam sebuah perceraian, Pak Surya. Kebencian, permusuhan, dan kehilangan. Ya. Di mana Aryo Tari? Mas Aryo nggak apa-apa, Tan. Cuma perlu menenangkan diri sebentar. Tante jangan khawatir. Kasihan Aryo. Bebannya lebih berat dari Tante. Dia tidak hanya kehilangan seorang ayah, tapi juga kekasih. Saya akan coba bicara, Tan. Saya akan coba menolong sebisa dan semampu saya. Sheila bekas pacarnya itu sudah bertunangan, Tari. Dan Aryo nggak pernah menceritakan semuanya itu ke Tante. Dari mana Tante tahu? Dia sendiri yang datang ke sini dan menyampaikan itu sama Tante. Malah dia menyuruh Tante meyakinkan Aryo untuk melupakan dirinya. Apa mungkin, Tan, Mas Aryo bisa melupakan Sheila? Kalau misalnya bisa, kamu mau menggantikan kedudukan Sheila di hati Aryo? Hai. Hai, dari mana? Dari rumah. Saya dengar kamu belum makan siang. Makanya saya bawakan ini untuk kamu. Makasih ya, saya nggak lapar. Kamu masih marah ya? Kenapa saya harus marah? Papa bilang kamu menunggu saya pulang sampai malam. Maaf ya, saya nggak tahu kalau kamu mau datang. Sheila, paling enggak kamu bisa telepon saya kemana kamu pergi. Ya kan? Saya khawatir sama kamu, Sel. Saya nggak ada maksud mau mengekang kamu. Benar kamu nggak akan marah kalau saya beritahu saya pergi kemana? Saya akan lebih marah kalau kamu bohong. Oke. Saya pergi mengunjungi mamanya Aryo di rumah sakit. Apa? Iya, saya berubah pikiran lagi. Saya pikir ada baiknya kalau saya datang untuk menuntaskan masalah. Masalah apa? Saya hanya menegaskan pada Tante Dini bahwa hubungan saya dengan Aryo sudah tidak ada apa-apa lagi.
Dan saya minta bantuan Tante Dini untuk meyakinkan Aryo jangan berharap lagi terlalu banyak pada saya. Dan saya juga menunjukkan cincin pertunangan kita. Kamu nggak bohong kan? Saya sayang kamu, Ted. Kalau bukan karena Papa, sekarang kita pasti sudah menikah dan bahagia. Mas kemana aja sih? Pertanyaanmu tuh aneh. Kemana lagi kau bukan dari kantor? Tadi saya ke kantor membawakan makanan buat Mas. Tapi Mas pergi. Terus nggak ada satupun orang yang tahu kemana Mas pergi. Kan aneh itu. Laras, saya pergi ke kantor pengacara untuk menanyakan kasus perceraian saya. Betul, Mas? Saya sudah tidak sabar lagi. Ingin menuntaskan semuanya supaya saya lega dan bebas. Terus apa katanya, Mas? Ya, dia bilang sih putusan pengadilan akan turun 1 minggu lagi. Artinya mudah-mudahan minggu depan kita bisa melaksanakan permintaan ayam dan menemuinya di desamu. Kenapa harus 1 minggu lagi, Mas? Saya ingin datang sebagai seorang laki-laki yang bebas. Dan juga masih banyak sekali pekerjaan di kantor yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi saya sudah bilang pada sekitar saya untuk sentik kereta api ke Jogja minggu depan. Saya senang mendengarnya, Mas. Saya juga. Mas, saya lagi enak badan. Alasan baru apa lagi untuk menghindari saya? Oh ya, Mas. Saya siapkan makanan dulu ya. Oke? Hatimu yang terpilih. Sheila, Iya, Pak. besok Papa ada makan malam merayakan pembukaan proyek baru kita dengan PT Multi Perkasa. Papa harap kamu bisa hadir. Saya pasti hadir, Pak. Terutama ada Teddy. Pasti saya akan mendampinginya. Sampai kapan baru kamu akan berhenti bersandiwara seperti ini? Sampai kapan Papa akan berhenti menuduh saya bersandiwara? Dan sampai kapan Papa menyadari kalau saya sama Teddy ini serius? Apakah dengan mengurung diri di kamar dan menolak ajakan makan malam dari Teddy merupakan bukti keseriusan kamu? Papa rasa tidak. Dulu ketika masih bersama dengan Aryo, kalian berdua selalu bersama-sama. Kalaupun kamu ada di kamar, pasti kamu sedang berbicara per telepon dengan Aryo. Bukan melamun. Saya melamun karena memikirkan pernikahan saya sama Teddy, bukan karena sedih, Pak. Seandainya Papa mengizinkan dan menikahkan saya sama Teddy, pasti saya tidak akan melamun lagi. Tar, Ya? Mas nggak masuk deh. Mas mau keluar sebentar. Mas mau kemana? Udah malam gini. Mas mau jalan-jalan. Lagian di rumah juga Mas nggak bisa tidur. Kenapa sih Mas Aryo masih bersikeras nungguin dia? Tante bilang Sheila udah bertunangan sama orang lain. Mama tahu dari mana?
Itu nggak penting, Mas. Tapi menurut Tari, Tante khawatir karena Mas terus-menerus mikirin Sheila. Tante nggak mau Mas Aryo buang-buang waktu hanya untuk memikirkan Sheila yang udah jelas-jelas menutup pintu hatinya untuk Mas. Kenapa Mas Aryo nggak cari pengganti Sheila? Saya rasa masih banyak wanita lain yang lebih cantik dan lebih baik dari Sheila. Kamu nggak ngerti tadi. Sheila begitu berarti buat Mas. Nanti kalau kamu mencintai seseorang, kamu akan tahu. Mas pergi ya.